adalah tentang reverosmosis ya. Jadi ini adalah kaitannya ke osmosa balik ya, biasanya di istilahnya sebagai reverosmosis. Jadi sebetulnya ini sama untuk pengolahan air demin juga ya. Hanya kalau misalnya di pembangkit sebetulnya adalah ini di bagian pertamanya ya. Jadi kalau misalnya yang kation dan anion exchange itu adalah setelah ini, setelah RO. Jadi RO itu setara dengan yang MED ya. MED. MED itu apa yang desalinasi ya, desalinasi termal gitu. Jadi memang bisa MED, bisa MSF, bisa yang lain-lain, tapi pokoknya secara desalinasi termal. Nah, ada juga yang dia pakai sistem membran ya. Jadi ini adalah yang secara prinsip kerjanya adalah sebagai reverosmosis. Jadi membran itu adalah alatnya atau bahannya ya sebagai filternya gitu. Kemudian prinsip kerjanya dia prinsip kerja reverosmosis gitu. Jadi dia sebagai osmosa terbalik atau osmosa balik ya biasanya dibilangnya. Jadi sebetulnya osmosa balik itu adalah kebalikan dari osmosis. Jadi pada prinsipnya kan proses osmosis atau osmosa ya itu adalah proses yang terjadi di air ya. Jadi sebetulnya itu yang spontan yang terjadi di air ya. Jadi dia merupakan fenomena alami ya. Jadi kalau dia ini sebetulnya osmosis itu fenomena alami di mana sel hidupnya adalah molekul itu akan terjadi perpindahan ya dari suatu molekul ya dalam pelarut ya dalam hal ini misalnya jadi air yang berkonsentrasi rendah ya dia akan mengalir ke konsentrasi tinggi gitu. Jadi dalam dia setelah melewati membran semipermeable. Sebetulnya itu terjadi demikian karena dalam rangka untuk mensetimbangkan ya. Jadi kalau misalnya konsentrasi rendah ya dia akan mengalir ke konsentrasi tinggi supaya nanti akan terjadi kesetimbangan antara konsentrasi tinggi dengan konsentrasi rendah gitu ya. Sehingga nanti akan terjadi suatu proses pencampuran ya. Jadi itu adalah namanya proses osmosis gitu. Nah, itu nanti akan dia dengan melewati membran semipermeable tersebut. Nah, kemudian di kasus ini sebetulnya kita ingin mendapatkan suatu pelarut yang lebih murni kan ya gitu. Jadi berarti kalau misalnya pelarutnya mengandung kotoran ya berarti kan dia secara kotoran itu konsentrasinya lebih tinggi gitu. Kita ingin dialirkan menjadi konsentrasi yang lebih rendah gitu ya. Itu. Nah, berarti kan dia adalah prosesnya dibalik dari atau sebaliknya dari proses osmosis gitu. Makanya namanya sebagai reverse osmosis atau osmosa balik ya atau misalnya osmosis terbalik ya. Gitu. Jadi dibalikan dari proses yang tadi yang secara alaminya gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya secara definisinya proses reverse osmosis itu adalah proses pemaksaan ya. Jadi seolah-olah kita paksa alirannya dari aliran yang konsentrasi tinggi itu harus melewati membran untuk masuk ke konsentrasi rendah gitu sehingga nanti kita akan memperoleh suatu larutan yang lebih murni ya atau misalnya pelarut gitu kita harapkan supaya airnya adalah air yang betul-betul murni dari kotorannya gitu ya gitu. Jadi nanti sebenarnya kita targetnya adalah sebagai memperoleh air murni gitu ya gitu. Nah, itu akan terjadi kalau kita tambahkan tekanan gitu ya. Gitu. Jadi di situ harus ada tekanan yang melebihi tekanan osmotiknya gitu. Ya, karena kan tadi dia dengan proses osmosis itu sebenarnya dia si airnya punya tekanan osmotik sendiri gitu. Jadi dia akan mengalir dari konsentrasi rendah ke tinggi ya karena dia terdorong sendiri karena dia punya tekanan osmotik. Nah, kita ini sekarang dibalik dari konsentrasi tinggi ke rendah, ya dia akan terjadi kalau melebihi tekanan osmotik airnya gitu ya. Makanya biasanya dikasih tekanan yang lebih tinggi ya, biasanya lebih dari 1 atmosfer bahkan bisa sekitar 2 lah gitu ya.
Nanti bisa dilihat kalau misalnya untuk tekanan RO itu berapa gitu ya. Jadi ya yang jelas pokoknya tekanannya lebih tinggi dari 1 atmosfer. Nanti tergantung dari jenis membrannya gitu ya. Tapi yang jelas ini kan jenis membrannya kan membran RO ya. Gitu. Jadi ukuran porinya nanti berapa nano ya, berapa nanometer porinya. Kemudian juga kaitannya juga terhadap jenis membrannya nanti akan berpengaruh juga. Kemudian terhadap tipe membrannya juga gitu ya. Sehingga nanti tekanan yang diperlukan berapa gitu ya. Nanti secara standar sih sebenarnya udah ada ya. Jadi kalian sih atau kita sebagai dari Politeknik sih sebetulnya tinggal dicari apa secara standar nya berapa gitu ya, standar operasinya gitu ya. Gitu ya. Jadi kira-kira prinsipnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini ya fenomenanya. Jadi ini ada yang atas itu adalah proses osmosis, yang bawah adalah proses sebaliknya ya. Jadi sebaliknya dari osmosis adalah sebagai reverse gitu ya. Jadi kalau di sini ini adalah sebagai membran semi permeable. Jadi membran semi permeable itu sama halnya dengan membran ya. Jadi membran RO ya. Jadi permukaannya sebagai membran semi permeable gitu. Nah ini dia akan berpindah. Jadi kalau ada fresh water, kemudian ini ada konsentrasi tinggi, dia akan berpindah sendiri dari air yang konsentrasi rendah atau bahkan dari air yang murni ke air yang kotor gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah proses osmotik. Nah, kemudian kalau kita alirannya pengen dibalik, ini bisa, tapi kita harus tambah tekanan di sini, gitu ya. Jadi makanya biasanya kita pakai membran itu harus ada tekanan yang ditambahkan, gitu. Jadi bedanya kalau pakai yang desalinasi thermal ya, kayak MED ya, atau misalnya model destilasi, itu kita perlu panas, jadi untuk menguapkan airnya ya, supaya airnya nanti menguap ya, jadi uap air, kemudian nanti akan kondensasi lagi ya, sehingga nanti diperoleh sebagai air murni gitu. Nah, diharapkan kan kotorannya tidak ikut. Nah, tapi kalau di sini sebetulnya kita harus ada energi juga yang ditambahkan, itu sebagai tekanan gitu ya. Gitu. Nah, di sini dengan ditambahkan tekanan ini akan bisa mengalirnya sebaliknya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Jadi dari air yang kotor menjadi air yang lebih bersih gitu ya, dengan melewati membran semi permeable ini. Oke, jadi kira-kira prinsipnya itu aja sebetulnya. Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana aja ya, hanya dan ini di sini sebetulnya kenapa dia mengalir, karena kan dia punya pori ya, gitu. Dan porinya itu harus dia yang mengalir hanya fresh water karena kotorannya dia tertahan di membrannya ya. Jadi berarti ukuran pori membrannya harus lebih besar dari lebih kecil ya, lebih kecil dari ukuran pori pengotornya atau kotoran yang ada dalam air. Jadi kalau misalnya kita pengen memisahkan kation anion, jadi berarti porinya betul-betul harus lebih kecil dari ukuran kation dan anion gitu ya. Gitu. Sehingga memang kation dan anionnya dia akan tertahan di atas di membrannya, jadi nggak ikut lewat terus bersama air ya gitu. Nah di sini kalau kita lihat penggunaan reverse osmosis ya, itu sebetulnya ini teknologinya sebenarnya udah cukup lama ya. Dibilang di sini adalah untuk mendapatkan air tawar itu sejak tahun 70-an ya. Nah memang dia bilang ini secara tekanan osmotik normal air laut adalah sekian ya, 385 PSIA atau 2,654 kPa. Nah ini berarti tekanan untuk supaya kita bisa melakukan reverse osmosis itu adalah harus dinaikkan tekanannya. Jadi kira-kira di sini dibilang sekitar 2 kali lipatnya ya, sekitar 765 PSIA gitu. Dan ini akan meningkatkan flux prosesnya ya gitu. Jadi jumlah produk yang habis per unit areal membrannya gitu. Jadi masih makin tinggi tekanannya sebetulnya produknya akan semakin banyak ya, semakin cepat.
Tapi nanti memang kalau misalnya terlalu tinggi juga nanti akan merusak ke membrannya. Jadi sebetulnya harus dicari yang optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kita sebenarnya dilihat di standar aja gitu ya. Gitu. Jadi yang jelas pokoknya di atas tekanan osmotik dari air normal. Jadi kalau misalnya ini adalah air laut yang mau kita murnikan gitu ya. Jadi di atas tekanan osmotik air laut gitu. Jadi di sini kira-kira 2 kali lipatnya. Kemudian pada proses RO, ion terlarut berkonsentrasi pada sisi tekanan dia yang lebih tinggi dari membran ya gitu. Jadi ion terlarutnya berkonsentrasi pada sisi tekanan yang lebih tinggi dari membran, kemudian air dimurnikan melewati membran untuk membuat aliran produk di sisi tekanan yang lebih rendah ya. Nah, kemudian secara jenis membran, di sini ada membran asimetris ya, sama ada membran komposit tipis dibilang ya. Ya mungkin istilahnya ini, tapi yang jelas di sini ada membran asimetris sama model komposit ya. Itu kemudian dibilang kualitas komposit yang baik akan memberikan flux yang tinggi, kemudian ketahanan terhadap klorin juga tinggi ya, kuat dan tahan lama dan mungkin untuk berbagai variasi suhu operasi ya, tekanan dan pH. Jadi nanti mungkin ada perbedaan sifat ya atau karakteristik dari kedua jenis membran tersebut ya. Nanti terhadap ketahanan kaitannya terhadap klorin terutama ya, karena kan memang kalau membran kan jadi secara jenisnya dia sebagai polimer ya. Jadi di situ adalah model plastik sebetulnya kan dia model hidrokarbon ya. Itu. Jadi biasanya dengan adanya oksidasi ya atau ini kan klorin dia sebagai oksidator dia sebenarnya dia bisa rusak gitu ya gitu. Tapi memang ada ketahanan tertentu dari sifatnya ya gitu. Dia bilang kalau dia sebagai komposit dia akan lebih tahan. Oke. Nah, kemudian secara operasinya sebetulnya kalau pakai membran ya sebetulnya halnya sama dengan kalau kita pakai resin juga ya, resin kation anion itu adalah harus dilakukan pretreatment terlebih dahulu ya gitu. Jadi nggak bisa kita pakai air yang betul-betul kotor ya gitu, karena kalau misalnya airnya terlalu kotor nanti akan merusak ke membrannya atau misalnya beban membrannya terlalu tinggi gitu ya gitu. Jadi sehingga nanti akan cepat tersumbat ya karena adanya pengotor-pengotor ya, jadi namanya fouling jadi istilahnya gitu. Nah sehingga supaya dia lebih tahan atau misalnya secara umurnya lebih awet gitu ya itu. Jadi sebaiknya memang kalau kita pakai membran itu airnya harus di pretreatment terlebih dahulu. Jadi itu biasanya merupakan pengolahan di akhir ya gitu ya. Gitu. Jadi nanti biasanya secara pengolahan di pembangkit biasanya setelah melewati pengolahan pretreatment ya. Gitu. Nah kemudian jenis fouling yang terjadi biasanya itu ada model kerak ya, yang jelas ada kan kalau kotoran dia bisa mengendap ya, kemudian lama-lama biasanya jadi kerak gitu ya. Jadi sebetulnya biasanya sebelum jadi kerak tuh biasanya harus dibersihkan dulu ya, itu namanya backwash ya gitu. Ya, kemudian juga bisa terjadi sumbatan gitu. Kemudian kalau misalnya dia ada logam oksida ya, itu ada koloid, ada kotoran biologi ya, itu juga biasanya menyumbat ya gitu. Jadi nanti biasanya secara umur membran atau ketahanan membran jadi tergantung dari kotoran yang melaluinya ya, itu juga pengaruh kemudian juga terhadap sistem kerja yang dilakukan ya gitu. Jadi kalau misalnya pretreatment-nya cukup baik ya diharapkan sebetulnya ini walaupun misalnya terjadi kerak atau sumbatan tapi misalnya tidak terlalu banyak ya gitu ya. Sehingga kemungkinan terjadinya rusak itu akan lebih kecil gitu ya gitu. Gitu ya. Kemudian secara jenis membran itu ada namanya yang model plat ya. Kemudian ada model tubular, kemudian ada yang model serat berongga sama yang model lubang spiral ya.
Kemudian, bentar. Nah, ini yang sistem plat, ya, sistem plat atau dan bahan ya. Ini biasanya modelnya, dia bilang model lempengan berbentuk bujur sangkar ya. Kalau untuk apa? Ini yang dipakai ya. Nah, dia bilang disusun silih berganti dengan bingkai terbuka, kemudian ada lempengan tebalnya sekitar 0,25 sampai 2 in, kemudian ada bingkai juga sekitar 0,25 sampai 8 in. Ya. Kemudian ada ya ini untuk dudukannya ya secara vertikal, ada rak logam ini. Kemudian ada medium filternya. Ya di sini ada model skrup juga ya. Gitu. Nah, ini modelnya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini bisa sih nanti ditutup gitu ya. Tapi ini modelnya dia memang plat-plat gitu ya. Jadi ini modelnya plat. Ini ya ini membrannya ini berarti ini membran, kalau ini spacernya ya, itu pendukungnya. Jadi bisa ini ditumpuk tapi ada apa sih maksudnya diselang-seling dengan pendukungnya ya, ada spacernya gitu ya. Gitu. Kemudian nanti secara prinsip kerjanya dia akan dialirkan, ini kan modelnya dia bisa sebagai model kontinu ya. Jadi dengan model plat ini, jadi nanti secara feed ya ini air umpan nanti akan lewat melalui membran ya. Ini ya ini. Nah, ini kalau secara spacer dia akan lewat aja, tapi nanti ada yang lewat melalui membran, ada yang enggak gitu ya. Gitu. Jadi harapannya kalau misalnya dia lewat melalui membran nanti akan keluar sebagai air permet ya gitunya ya. Makanya dia akan keluar di sini sebagai air permet. Jadi air yang murni ya. Itu yang kita harapkan ya gitu. Tapi kemudian sebagian lagi akan keluar sebagai konsentrat gitu. Jadi tidak semua tersaring lewat membran gitu, tapi sebagian hanya di bypass aja gitu ya. Hanya dilewatkan gitu aja. Jadi nanti akan keluar sebagai konsentrat gitu ya. Jadi yang air yang konsentrasi pengotornya cukup tinggi gitu nanti dia akan dibuang gitu ya. Tapi kemudian yang air bersihnya sebagai permet yang dia memang melewati membran itu nanti akan ditampung sebagai air bersih ya. Itu yang sebagai apa? Sebagai air produknya ya. Gitu. Ini gambarannya seperti itu. Jadi ini adalah ada plate and spacernya ya. Ini membran, ini ada support plate gitu ya. Jadi ini selang-seling antara spacer, membran, support plate gitu ya. Jadi diharapkan memang nanti dia bisa kalau emang dia melewati membran airnya ada ruang untuk pengeluarannya gitu ya. Gitu. Tapi kemudian secara membrannya juga dia ada dudukannya ya gitu ya. Yang ini sebagai support plate-nya ya sama spacernya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nah, kemudian ini secara ringkasnya sebenarnya kelebihan dari sistem plat ini memang paling cocok untuk proses aplikasi yang ditandai dengan laju aliran rendah gitu. Tapi produknya bernilai tinggi. Jadi sebetulnya karena kan dia modelnya plat, jadi sebetulnya secara aliran dia rendah, nggak bisa tinggi ya. Tapi produk yang dihasilkan kualitasnya cukup tinggi gitu. Jadi untuk yang jumlahnya sedikit ya. Jadi mungkin kalau untuk yang di pembangkit sih sebetulnya biasanya tidak model sistem plat ya, tapi yang model yang lain ya. Nanti ada yang model yang lain, ini yang model sistem tubular, jadi model tabung ya. Jadi sama halnya kayak di kondensor ya. Kondensor kan ada model cell and tube gitu kan. Jadi ini tube-nya itu dia sebagai membrannya. Jadi membrannya dibuat sebagai tabung-tabung ya. Jadi makanya namanya sebagai sistem tubular gitu ya. Jadi gitu ya, jadi menggunakan model cell and tube gitu. Jadi selnya nanti yang model untuk ruang keluaran airnya ya gitu. Kemudian yang tube-nya adalah
tadi dari untuk masukannya nanti akan lewati membrannya, kemudian keluar dari sel sebagai air bersih ya. Gitu. Ya, jadi gambarannya ini. Jadi feednya, oke. Jadi feednya ini dari luar. Jadi nanti kayaknya sih terbalik ada kalau yang sistem tubular di sini, ini feednya dari luar. Nanti diharapkan kalau air yang melewati membran ini, berarti dia akan masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam tube-nya ini, tube membrannya. Nanti keluar sebagai permet, ya, jadi sebagai air murni gitu. Tapi kalau yang tetap di luar, nanti dia sebagai konsentrat, ya, sebagai konsentrat. Gitu. Nah ini sih sebagai ini aja. Ini pressure vesselnya, kemudian ini ada, oh ya ini membran, ini, oh ya ini pori core ya. Oke ya gitu ya. Jadi dia bilang kelebihannya ini menawarkan resistensi yang tinggi terhadap falling. Jadi karena kan tadi ngalirnya ini kan ya, jadi kan udah seolah-olah dia ngalir dan tidak terlalu menyumbat ya, tidak terlalu menyumbat ke porinya gitu ya. Gitu. Jadi karena kalau tadi kan kalau yang tabung kan langsung dia tegak lurus gitu ya, tapi kalau yang ini kan dia ya tidak tegak lurus lah gitu ya. Jadi memang lebih resistan terhadap tingginya falling ya gitu. Nah kemudian ada lagi yang lain sebagai sistem serat perongga. Jadi kalau sistem serat perongga ini adalah dia bilang setiap dinding luar seratnya dilapisi dengan membran semipermeable. Jadi jadi kalau tadi kan dibuat sebagai tabung-tabung ya atau tube ya membrannya, tapi kalau di sini adalah ada apa rongga berpori ya yang dilapisi dengan membran gitu ya gitu. Jadi modelnya gini. Jadi ini di dalamnya ada rongga berpori ya. Makanya kan modelnya dia sebagai serat perongga. Kemudian luarnya dilapisi dengan membran gitu ya. Gitu. Nah, nanti ini memang agak kurang jelas, tapi kalau misalnya bisa kalian cari gambar yang lain sebenarnya ada yang lebih jelas. Nah, ini alirannya kebalik ya. Jadi dari dalam ke luar ya. Kalau tadi kan dari luar ke dalam. Jadi kalau ini dari dalam ke luar, nanti diharapkan yang air yang melewati membran itu sebagai permetnya ya, gitu, sebagai air bersih. Jadi prinsipnya sih hampir sama dengan yang tabung tadi, ya hanya dibalik ya gitu ya. Dan kemudian kalau di sini adalah diharapkan airnya nanti akan melewati serat-serat perongga sini ya. Gitu. Kemudian nanti sambil dialirkan dia akan ngerembes ke membran ini gitu ya. Kemudian yang melewati membran itu adalah sebagai air permetnya, ya, air bersih. Nah, kemudian dia bilang serat perongga ini menawarkan kepadatan kemasan membran yang tinggi. Jadi dia lebih lebih padat karena tadi kan pakai serat perongga tadi ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah sebagai sistem lubang spiral. Jadi ini dibuat spiral ya, jadi lembaran-lembaran ya. Nanti jadi ini sebagai lembaran transportasi bahan ya. Oke. Ya, pokoknya dia sebagai lembaran-lembaran nanti dia akan diputar ya. Jadi nanti ada tabung berlubang ya, tabung berlubang kemudian diputarkan atau di lembaran membrannya dia sebagai pembungkus ya gitu ya. Gitu. Jadi ya kira-kira ini seperti ini. Jadi ini ada tabung berlubang ya. Kemudian kita putarkan ini membrannya ya. Tapi tetap ini harus ada supportnya juga sama spacernya ya, gitu. Ada penghalangnya. Jadi tidak membran sama membran ketemu gitu ya. Jadi ada selang-seling biasanya membran, kemudian ada spacernya ya. Itu dia sebagai supportnya.
kemudian setelah itu membran lagi gitu ya. Nah di sini sebenarnya dia bilang harapannya kalau ada feed air kotor ya akan melewati ke sela-sela membran ini ya. Kemudian nanti akan keluar ke tabung yang berlubang ini gitu ya. Jadi nanti kalau nanti di yang keluar ke dalam itu adalah sebagai permetnya ya. Jadi prinsipnya sebenarnya mungkin hampir sama dengan itu yang sistem tadi yang cube ya gitu. Tapi sih sebetulnya kalau ini kan dia lembaran ya model ini, tapi ininya adalah ke dalam ya. Jadi hasil akhirnya adalah di dalam. Ini secara gambaran ininya. Gambaran ini permet tube, ini product side, membran. Oke, ya. Nah, di sini dia bilang keuntungannya atau kelebihannya adalah untuk menempatkan beberapa unsur bersama-sama dalam satu tekanan. Ya. Oke. Nah, jadi itu kira-kira yang tentang RO ya, tentang membran reverse osmosis. Nah, kemudian ini adalah yang proses desalinasi termal. Desalinasi termal sebetulnya kan prinsipnya sama dengan destilasi ya, jadi dia pakai termal. Jadi di sini adalah penggunaan panas untuk menguapkan cairan ya, atau menguapkan air sebetulnya. Jadi misalnya dari air paleo atau dari air laut, ya kita murnikan dengan cara dipanaskan, kemudian nanti akan keluar uap. Nanti diharapkan nanti uap yang diperoleh masuk ke kondensor ya untuk dikondensasikan. Nanti dia mencair sebagai air murni gitu ya. Gitu. Nah, nanti air murninya itu yang mau kita gunakan. Jadi di sini pada dasarnya katanya ada 3 teknologi yang tersedia secara komersial. Ada destilasi efek ganda atau yang MED tadi ya, jadi multi effect distillation. Kemudian ada multi stage flash, ada evaporasi bertingkat, ada kompresi uap ya. Oke. Nah ini model yang MSF ya. Sebenarnya secara prinsip desalinisasi termal sih sama ya, hanya ini nanti model ininya aja, multi stage-nya sama tadi yang multi effect-nya. Ya. Jadi prosesnya aja yang agak berbeda ya. Tapi secara prinsip kerjanya sama. Jadi di sini kan kalau di sini terlihat bahwa ini sebagai feed water ya, ini yang dari pipa yang hijau ya. Kemudian nanti akan melewati pemanas ya, gitu. Nah sehingga nanti akan ya ini kan akan masuk ke di sini di pemanas. Nanti akan diuapkan ya, hasilnya sebagai uap air gitu. Nah kemudian di sini uap airnya akan dikondensasi di kondensor, nanti akan keluar di bagian yang hijau muda ini ya. Nanti ini sebagai air murni gitu. Nah kemudian kalau yang sebagai konsentratnya nanti akan keluar masuk lagi ke air laut gitu. Jadi prinsip ininya memang sama, jadi tidak semua kita uapkan, tapi hanya sebagian ya, mungkin hanya sekian persen gitu ya. Gitu. Hanya sekian persen yang teruapkan, kemudian sisanya sebagai konsentrat gitu ya. Jadi halnya sama sih dengan membran sama ini juga ya. Jadi kalau dia sistemnya kontinu memang hanya sekian persen ya, kayaknya sih tidak sampai 10% ya yang diambil. Jadi yang sebagai konsentratnya sebetulnya masih memenuhi sebagai air kalau misalnya dibuang ke laut ya, itu tidak terlalu mengagetkan biota lautnya, karena sebetulnya ini masih ya dibilang konsentrat tidak terlalu pekat juga ya gitu. Jadi sebetulnya
dia masih aman untuk biota laut gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang evaporasi bertingkat, sebetulnya evaporasi bertingkat di sini ya penguapannya secara bertingkat ya, sehingga sebetulnya nanti harapannya akan keluar sebagai air murni gitu ya, yang lebih murni. Tapi secara prinsipnya sih sama, dia pakai termal ya. Nah, cuman di sini di sini gambarnya ada pakai, sebetulnya dia pakai kolektor surya ya. Gitu. Jadi dia pakai pemanas kolektor surya. Dari air laut. Ya, ini nih dari sini, kemudian nanti akan dipanaskan, kemudian nanti hasilnya nanti sebagai air murni, gitu. Makanya dibilang bertingkat ini karena penguapannya bertingkat ya, jadi bertahap gitu ya. Walaupun ini adalah sebagai kondensat ya, ini uap jenuh. Kondensor nanti masuk ke sini. Ya, atau dari sini ya. Jadi masuk sini dulu ya, masuk sini dulu, kemudian masuk sini, kemudian baru ke sini gitu ya. Gitu. Ya, ini kurang jelas gambarnya. Oke. Kemudian ini ada yang proses kompresi uap ya. Kompresi uap. Ya, ada metode kompresi uap. Jadi dia dikompresi sebetulnya adalah untuk apa? Ini kan tadi secara tekanannya berarti kan dia lebih tinggi ya. Tekanannya lebih tinggi supaya sebentar, ada yang modalnya dia supaya bisa supaya temperatur didihnya lebih rendah gitu ya. Itu sebetulnya. Jadi nanti harapannya temperatur untuk penguapannya tidak terlalu tinggi, jadi dengan cara ditambahkan tekanan. Ya, bentar. Atau sebenarnya kebalik nggak ya? Ini sebenarnya kalau kita lihat di diagram sini ya, jadi ini dengan temperatur semakin tinggi, bentar, boiling, oh oke. Temperatur didihnya dia akan semakin tinggi ya. Heat of evaporation, tapi tekanan uapnya semakin rendah ya. Tekanan uapnya semakin rendah, titik didihnya semakin tinggi dengan tekanan yang semakin tinggi ya. Gitu. Jadi di sini dia bilang pada tekanan atmosfer air berada dalam keadaan cair ya. Kemudian jika tekanannya berkurang, air akan menguap pada suhu yang lebih ya. Suhu yang lebih rendah maksudnya ya. Gitu. Jadi kalau tekanannya berkurang, dia akan, jadi berarti di sini sebetulnya adalah di bentar. Jadi kalau tekanannya makin tinggi, temperatur didihnya akan semakin tinggi. Boiling point terhadap heat evaporation ya, dan tekanan. Gitu. Jadi ini adalah kalau suatu cairan ya, dia akan kalau tekanannya ditambah, temperatur ininya akan meningkat ya. Sementara tekanan uapnya akan turun. Bentar ya. Kita lihat lagi kalau dia konsentrasi ada konsentrasi garam terhadap titik didih. Jadi kalau konsentrasinya makin besar, titik didihnya dia akan semakin tinggi ya.
titik didihnya akan semakin tinggi. Oh, oke. Titik didihnya kan semakin tinggi, gitu. Jadi makanya tadi kalau di kompresi uap, sebentar, kompresi uap. Titik didihnya semakin tinggi, jadi kalau misalnya kita ingin titik didihnya lebih rendah, ya, titik didihnya lebih rendah, berarti tekanannya harus dikurangi ya, gitu, ya. Coba nanti didiskusikan ya. Jadi kalau misalnya supaya titik didihnya nggak terlalu tinggi, itu tekanannya harus dikurangi ya, gitu. Karena ini kan kalau konsentrasi garamnya makin tinggi, titik didihnya semakin tinggi, gitu. Supaya titik didihnya dia turun, berarti tekanannya harus diturunkan. Ya, oke. Gitu. Nah, kemudian kaitannya terhadap proses awal desalinasi termal, ya sebetulnya kan prosesnya kan tadi secara prinsip kan adalah akan terjadi dipanaskan dulu, kemudian airnya akan menguap ya. Sementara kandungan garamnya kan dia nggak ikut, sehingga kandungan garamnya akan konsentrasinya semakin meningkat ya, gitu. Jadi karena kan kandungan garamnya semakin meningkat, sehingga akan terjadi potensi pembentukan skal atau kerak kan gitu ya, gitu. Nah kemudian di sini ada dua jenis kerak, ada non alkalin, ada yang yang kerak keras atau yang lebih lembut gitu ya. Kemudian ada jenis non alkalin seperti kalium sulfat ya, kalsium sulfat atau yang sulit dihilangkan. Kemudian ada jenis alkali yang paling umum ya, kayak kalsium karbonat gitu. Kemudian ada magnesium hidroksida ya. Pokoknya yang berpotensi membentuk endapan ya tadi gitu. Jadi tadi kalau kalsium sulfat kan sebetulnya ini termasuk non alkalin ya. Tapi kalau ini yang paling umum adalah kalsium karbonat. Kemudian pembentukan skal juga merupakan fungsi dari temperatur gitu ya. Nah, dia bilang kalau misalnya peningkat suhunya tinggi, biasanya kelarutan skalnya dia akan turun gitu ya. Kelarutannya sehingga potensi terbentuk skalnya jadi meningkat gitu ya. Jadi karena kan kalau di desalinasi kan kita akan panas ya, sehingga kemungkinan terjadinya skalanya juga akan meningkat gitu karena kan temperaturnya tinggi ya, gitu. Kemudian di sini kita lihat adalah hubungan konsentrasi kalsium sulfat terhadap temperatur ya. Jadi kalau ada kalsium sulfat, kalau temperaturnya semakin tinggi, secara konsentrasi rasionya dia akan turun, ya. Sehingga sebetulnya itu kemungkinan terbentuknya endapan kan semakin tinggi ya, gitu. Karena dia akan konsentrasi semakin turun, ya. Jadi di sini akan terjadi endapan, gitu ya, gitu. Ini emang ada dua kurva di sini, dia sebagai hemihidrat sama sebagai anhidrat, ya. Anhidrit ya. Jadi sebagai Ca sulfat kering sama Ca sulfat setengah 2O. Ya, jadi dia mengikuti kurva yang ini, kalau ini yang Ca sulfat. Jadi konsentrasinya semakin turun kalau temperaturnya semakin tinggi. Oke. Iya, sebenarnya dari bahan ini sih udah. Sebentar, saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Maksudnya saya ada bahan yang lain. Kaitannya terhadap tadi yang RO sama desalinasi termal. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perihal yang RO itu kan membrannya apakah mikroskopik, Bu? Membran semi permeable yang digunakannya? Lalu apakah
air hasil RO ini, karena kan biasanya digunakan dalam proses pemurnian air laut menjadi air tawar ya Bu, apa bisa langsung diminum gitu? Terima kasih. Ya, kalau dia sebagai membran RO, sebetulnya kan memang harapannya adalah sampai dia sebagai air demin ya. Jadi kation anionnya adalah dia kation anionnya ditahan ya, istilahnya kan di reject gitu ya, sehingga yang lolos adalah sebagai air murni. Jadi betul-betul air murni yang bebas dari kation anion gitu. Nah, secara mineral sebetulnya memang itu adalah udah lebih murni sebagai air minum memang ya. Itu makanya kalau misalnya kaitannya terhadap untuk air kebutuhan di pembangkit itu kan secara karakteristik itu adalah lebih murni dari air minum. Jadi sebetulnya sih udah bisa diminum. Hanya memang mungkin kalau misalnya kaitannya terhadap air minum itu kan harus dikasih lagi desinfektan ya gitu. Jadi supaya kalau misalnya ada kuman-kuman atau ada mikroba itu harus dimatikan dulu gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk kaitannya, kalau misalnya di pengolahan air di pembangkit, karena kan peruntukannya untuk air boiler sebetulnya. Jadi memang karena kalau air boiler kan nanti kalaupun ada mikroba kan nanti kan sebenarnya kan dipanaskan di boiler gitu ya. Gitu. Jadi mungkin sebetulnya kriterianya yang beda gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara kemurnian sih memang udah jauh lebih murni sebenarnya dari air minum ya. Oke. Jadi standar air minum. Jadi sebenarnya udah bisa diminum. Jadi betul-betul air demin sebetulnya. Gitu. Boleh satu pertanyaan lagi Bu? Ya, boleh. Terkait mikroba yang barusan Ibu jelaskan, itu di salah satu PowerPoint Ibu, di salah satu slide-nya itu ada perbandingan antara filtrasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan RO. Nah, RO itu ukuran partikel yang dapat disaring oleh dia itu sebesar 0,0001 mikron, yang bahkan di poin ini diperlihatkan bahwa virus dan bakteria itu sama sekali tidak lolos bahkan dari sejak ultrafiltrasi gitu Bu. Kenapa digunakan teknologi reverse osmosis daripada ultrafiltrasi atau nanofiltrasi? Karena mengingat tadi kalau patogen bakteri atau virus patogen kan ketika dipanaskan tidak akan membuat kerak atau apa gitu Bu. Oh iya betul ya, berarti yang materi itu udah dikasih ya. Itu kalau tadi dengan membran RO itu adalah virus aja udah lewat udah ditahan ya. Sama sekali sudah tidak lewat Bu. Virus itu sudah tidak lewat, berarti ultrafiltrasi dia tidak lewat. Berarti udah betul-betul bersih sih sebetulnya. Ya. Udah. Jadi kalau misalnya sebagai syarat air minum sebenarnya udah lebih dari syarat air minum. Kalau kaitannya ke sana. Tapi tadi apa pertanyaannya? Saya agak lupa. Tapi kenapa terkait dengan hal itu, kenapa yang dipilih di proses air untuk pembangkit itu RO gitu Bu? Kenapa justru yang dipilih RO enggak ultrafiltrasi atau nanofiltrasi gitu? Ya, yang RO kan itu yang udah bebas semuanya kan? Iya Bu, termasuk ion sudah bebas. Ya, karena emang kalau untuk yang pembangkit itu, terutama ke ionnya, ya, ionnya kan ada ion-ion yang ukurannya lebih kecil gitu ya. Jadi betul-betul memang diharapkan itu udah bebas dari kation anion semuanya gitu ya. Mungkin kecuali H+ ya, H+ sama OH- gitu ya. Dan Na+ aja, karena Na+ kan ukurannya itu apa sih golongan periode berapa ya, itu termasuk kecil, itu harus bisa ditahan gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul kation sama anion yang tersisa diharapkan hanya H+ sama OH- gitu. Jadi betul-betul murni. Makanya mungkin makanya dipilih sebagai membran RO gitu. Jadi kalau misalnya untuk air minum nanti mungkin untuk sampai virus aja bisa ya gitu. Ya, jadi kation anionnya hanya beberapa tapi tidak sampai semuanya gitu. Ya. Tapi kalau untuk yang di pembangkit
itu betul-betul sampai kation anionnya hilang semua ya, mungkin kecuali HP sama OH- sebetulnya yang masih boleh gitu ya. Itu makanya betul-betul membrannya adalah yang ukuran porinya yang paling kecil. Makanya namanya sebagai membran RO ya. Betul, berarti memang kalian udah dapat ini ya. Ini dari adik kelas, Bu. Sebetulnya kalau Ibu sendiri belum sampai sana. Oh gitu, saya belum ngasih. Nah, rasanya saya punya saya punya bahan itu. Tapi misalnya kalian udah punya, sebenarnya ya secara spesifiknya adalah yang tadi gitu, yang itu. Kayaknya sih kalian nanti bisa, kalau saya lupa, sebentar saya coba cari ada nggak ya di bahan ini atau di bahan yang lain kayaknya. Tapi saya rasanya pengen mengasih yang itu gitu. Atau kamu bisa coba share ke teman-teman di sini? Boleh, Bu, nanti saya kirim ke grup pemurnian air. Kirim ke sana aja, ke itunya. Ya. Ya, saya lupa itu ya. Ya, rasanya saya punya itu ya, karena yang tahun lalu tuh rasanya malah saya ngajar itu dulu gitu. Kaitannya ke atau ya saya agak lupa. Ini karena ada beberapa bahan yang itu sebetulnya saya ringkas juga dari beberapa tugas akhir yang berkaitan dengan pemurnian air ya. Itu diantaranya ada RO sama yang desalinasi termal gitu. Jadi sebetulnya di situ udah lebih lengkap. Saya lupain di sini. Ya, atau ada yang lagi yang lain mungkin? Yang kuliahnya berarti ini harus di terganjal kayaknya. Ini ya. Oh iya, ini mungkin. Coba saya share ya. Nah, ini ya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, ini tentang ya, ini saya khususkan untuk proses desalinasi air laut ya. Nah, ini karena saya ambil dari beberapa literatur ya, terutama yang TA ya, TA kaitannya terhadap pemurnian air ya. Ini adalah yang diagram alir PLTU Suralaya. Jadi kalau kita lihat ini secara prosesnya sih hampir sama ya. Jadi ini dari sebentar. Jadi ini sebagai apa tadi sumbernya? Nah, ini kondensor. Nah, ini kayaknya sih ini dari sini ya. Ini tulisannya kecil. Ini kayaknya dari sumbernya dari sini. Air lautnya. Atau ini sumbernya dari sini. Nah, ini masuk desal plan dulu ya, masuk desal plan. Jadi ini tetap di sini adalah sebagai pretreatment ya. Ini dari air laut di sini. Kemudian ini ada pretreatment, kemudian ini ada desal plan ya. Jadi ini yang di Suralaya dia pakai model desalinasi ya, jadi pakai yang thermal.
kemudian nanti akan mengalir. Nah, ini setelahnya masuk ke Demmin plant. Jadi Demmin plant itu yang pakai membran ya. Kemudian nanti dicampur dengan kondensor dari air kondensat ya, ini dari kondenser ya. Jadi campur dengan kondensat di sini ya. Nanti masuk ke kondensat polishing dari sini ya. Ini kondensat polishing. Jadi ini yang hijau ini. Kemudian nanti mengalir ke sini. Nah, kemudian di sini adalah diolah dengan deaerator. Kemudian masuk sini. Nanti di sini adalah siap masuk ke boiler ya, gitu. Nah, kemudian ada yang lain adalah yang kaitannya, ini ada yang hijau tadi kan sebetulnya ya, ini air. Kemudian ini ada yang biru. Yang biru ini dari ke Demmin plant. Mungkin nanti yang masuk ke ini sebetulnya. Jadi ada yang nanti digabung ke sini, digabung dengan nanti yang masuk sebagai air umpan boiler. Kemudian sebenarnya ada juga yang nanti masuk sebagai air pendinginnya, mungkin ya air bisa sebagai air pendingin atau sebagai air high purity ya untuk keperluan yang lain atau yang untuk auxiliary gitu ya. Kemudian ada lagi yang nanti sebagai air untuk kondensor ya. Kayaknya ini nih, ini ketutup sebenarnya alirannya. Jadi makanya nanti ini yang kondensor itu yang one stroke itu ya, keluar dia sebagai nanti keluar lagi ke air laut gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk di air umpan boiler sebenarnya yang hijau ya. Oke. Nah, kemudian secara prosesnya, nah ini kan jadi ada harus melewati pretreatment dulu ya. Kemudian atau proses sedimentasi lah, terutama untuk kotoran-kotoran yang TSS ya. Kemudian baru setelah itu ada yang masuk desalinasi atau yang RO gitu ya. Kemudian bisa juga pakai bisa juga nanti masuk ke proses Demmin ya. Nah, kemudian proses yang pre-treatment-nya ini dia bisa sebagai apa? Jadi maksudnya ada sebagai seawater intake, ada seawater intake pump, ada coagulasi dan sedimentasi sama flash filter ya. Jadi dia pakai filter ya. Gitu. Jadi ada beberapa tahap gitu ya. Kemudian yang proses desalinasi ada yang model MMF ya, multimedia filter, ada yang pakai cartridge filter, ada yang masuk lagi sebagai seawater dan brackish water RO ya. Jadi sebenarnya ini tahapannya ya, di tahapan proses desalinasi ya. Gitu. Kayaknya nanti ada contohnya kalau salah. Kemudian yang proses Demmin ini ada cation exchange ya, sebagai penukar kation, ada penukar anion sama mixed bed. Jadi di sini juga ini ada 3 tahap ya. Jadi kalau cation exchange ada pakai resin kation, kemudian ada yang pakai resin anion, kemudian di mixed bednya adalah dicampur ya atau digabung yang resin kation sama anion di situ. Jadi ada 3 tahap sebetulnya di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini secara diagram proses pengolahan ini yang di PLTU tadi, ini dari intake water ya, ini air masukan dari air laut, masuk ke bar screen, trap scan ini sebagai pre-treatment-nya. Kemudian dari sini, nah ini ada yang masuk, oh ya, ini dipisahkan ke CWP, ini nanti masuk ke kondensor ya, jadi sebagai penggiling kondensor. Kemudian ada yang masuk ke proses desalinasi tadi ya, jadi bisa masuk ke desalinasi, dia bisa sebagai MSF ya atau MED, dia sebagai di sini misalnya tipe brine recirculation ya, jadi tergantung nanti dari model desalinasinya ya gitu. Nah, kemudian ini nanti hasilnya sebagai freshwater tank. Nah, kemudian dari sini harus dikeluarkan lagi ke ini, ke tadi yang resin ya. Jadi di sini mix bed dulu, kemudian sebetulnya sih misalnya kation
etching dulu, kemudian anion etching, baru mix bed ya. Nanti hasilnya sebagai diamine ya, air diamine. Oke. Nah kemudian, nah ini adalah yang proses desalinasi termalnya ya, dan membran gitu ya. Jadi ini secara proses desalinisasinya ini ada beberapa ya, ini secara ini kan ada dua ya, membran sama desalinasi termal. Jadi kalau yang proses membran nanti ada membran RO sama membran ED. Jadi kayak yang ED itu ya tadi yang elektrodialisa ya itu. Kemudian kalau yang RO ini ada yang seawater sama low water ya, low water salinity ya gitu. Kemudian di sini yang thermal ada macam-macam, ada MSF, ada MEE, ada SEE sebenarnya. Jadi ini sebenarnya banyak macam-macamnya. Jadi yang MEE ini ada yang paralel, ada yang forward, ada yang vertikal gitu. Kemudian ini macam-macamnya lagi. Kemudian kalau MSF juga ini ada macam-macam lagi, ada popper compression. Oh ya, jadi maksudnya yang popper compression tadi masuknya ke MSF. Ada brine mixing, ada one through, ada brine circulation ya gitu. Dan yang SEE juga ini bagi lagi gitu. Jadi sebetulnya ininya secara jenisnya macam-macam ya, walaupun secara prinsip utamanya adalah dia sebagai proses desalinasi termal ya gitu. Hanya tadi modelnya ada berapa jenis gitu. Nah, ini singkatan-singkatan. Nah, kemudian secara proses desalinasi, nah ini kan ada ini ya PC, MED, MSF, kemudian MSF bahkan metode desalinasi sebenarnya yang umum digunakan di industri, dia bilang dibandingkan dengan metode yang lain. Jadi MSF sebenarnya udah banyak ini juga. Walaupun kalau saya lihat yang MED juga sekarang banyak yang digunakan, tapi dia bilang MSF sebenarnya udah lebih duluan gitu ya. Gitu. Kemudian yang metode desalinasi yang digunakan di PLTU Suralaya itu menggunakan MSF tipe brine recirculation ya, yang di Suralaya. Kemudian proses pada pressing stage-nya. Nah, ini menggambarkan tadi yang pada pressing stage seperti ini. Gitu. Jadi nah di sini tadi kan ada apa tadi masukannya dari mana? Ini cooling seawater from next ya. Ini ada cooling tube bank. Ini ada seawater brine. Makanya ini ada apa sih? Variable orifice ya untuk reducing pressure. Kemudian nanti akan keluar ke sini. Makanya sih ini dari sini ke sini ya. Ini dibilang ini produk fresh waternya di sini. Gitu. Tapi di sini adalah dia sebagai to the next stage brine pool ya. Nah, pada dasarnya kan dia akan menguap sini, akan terevaporasi ya. Jadi air masuk sini, dia sebagai seawater brine, kemudian akan teruapkan, gitu. Kemudian didinginkan di sini ya, didinginkan di sini, kemudian hasilnya sebagai air murni kan gitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya sih gitu aja, hanya flash ininya. Karena kalau MSF kan dia multi stage flash ya, jadi ada tahapan flashingnya gitu. Jadi ini yang tahapan flashingnya kira-kira seperti ini modelnya. Nah, kemudian prosesnya ini sebenarnya uraiannya ya. Ini dia bilang tadi ada MSF ya pada temperatur sekian ya, bahwa di sini sebenarnya kan tidak harus sampai 100 derajat, yang penting dia bisa menguap ya, makanya penguapannya temperaturnya diturunkan ini sehingga kondisinya harus vakum gitu. Kemudian semua stage dirancang untuk menahan vakum penuh. Namun pada bagian bawah flashing stage terjadi tekanan hidrostatik dan akibat adanya brine pool ya. Tadi kan ada brine pool. Oke. Nah, kemudian ini proses-proses yang terjadi ya. Jadi tadi kan ada proses penguapan ya. Itu tekanannya 1 atm akan mendidih, tapi kan tadi sebenarnya dikurangi di bawah ini. Kalau kurang dari 1 atm dia mendidih di bawah 100 derajat. Kemudian ada pemisahan uap ya. Pemisahan ini terjadi melalui demister. Jadi untuk memisahkan kandungan uap sama yang cairannya gitu ya. Gitu cairannya nanti akan keluar sebagai kondensat apa sih sebagai apa tadi konsentrat gitu ya. Gitu. Nanti yang menguap
nanti masuk ke kondensor, keluar sebagai produk ya, atau sebagai air kondensat ya gitu ya. Nah kemudian, nah ini kayak tadi sebetulnya, tekanan ini semakin tinggi, dia water boilingnya akan tinggi, sehingga supaya turun tekanannya diturunin gitu, sebenarnya di sini ini. Ya mungkin tadi agak keliru kayaknya sih yang PowerPoint tadi. Sebenarnya yang ini yang lebih jelas ya gitu. Kemudian konfigurasi tube untuk proses kondensasi pada MSF ini ada long tube, ada cross tube ya. Jadi long tube itu dia bilang merupakan tube yang disusun secara sejajar. Kemudian kalau yang stroke dia secara lawanan atau tegak lurus ya gitu ya terhadap aliran brine. Jadi kira-kira modelnya seperti ini yang long tube, jadi ini yang searah ya. Jadi ini distilat, ini brine, ini jadi dia searah. Jadi ada ini tube kondensornya ya. Jadi pada dasarnya kan tadi air diuapkan kemudian dikondensasi, kemudian ada air konsentrat ya turun ke bawah. Nah, cuman di sini ada yang model cross ya, jadi dia tegak lurus ya. Jadi ini yang brine ke arah sini, kemudian kalau yang ini ke arah sana ya, gitu hasilnya. Produknya ya. Ini kan tube kondensornya ke arah sana. Jadi tegak lurus. Sebentar ya. Ibu masih ngajar Tika. Oh, ya udah. Bentar ya. Ya. Ya, maaf ya. Nah, ini saya terusin. Ini mungkin saya agak percepat aja, karena prinsipnya kan udah dapat jelas ya. Ini tipe-tipe multi-stage place ya. Jadi ada yang one through, ada brine mixing, ada brine recirculation gitu kan. Jadi kalau yang one through sebenarnya kan dia sekali lewat, nanti sisanya adalah sebagai konsentrat kan gitu ya. Tapi kalau yang brine mixing, jadi dia ada percampuran. Kemudian kalau yang recirculation, jadi ada yang sebagian sebenarnya ada yang diresirkulasi ya gitu. Jadi yang sisa dari konsentrat nanti ada yang dibalikin lagi gitu ya. Jadi makanya namanya recirculation. Kemudian ada yang thermal vapor compression ya, tadi yang tadi. Nah kita lihat uraiannya kira-kira seperti ini. Ini adalah yang one through ya tadi. Jadi yang ini adalah yang one through ya. Jadi hanya sekali lewat. Jadi sisanya dia sebagai konsentrat di sini. Kemudian secara produknya adalah ya, di sini ya, itu yang di biru muda. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau yang brine mixing, sebetulnya di sini dibilang ada mixernya ya. Jadi dia dicampur. Ini adalah ini dari seawater ya. Seawater, kemudian ini ada mixer. Ini ada, dia bilang sebenarnya ini ada yang brine recycle ya. Di sebagian ada yang brine recycle, kemudian di mixer, dicampur. Jadi mungkin nanti ada antara yang brine recirculation sama yang brine mixing ya. Ini ada kesamaan ya. Jadi ada sama-sama di recycle sebagian. Hanya mungkin ada, nanti kita lihat prinsip ini ya. Tapi yang jelas di sini ada mixernya ya. Jadi tapi tetap mestinya kan tercampur juga ya. Gitu. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau yang mixing ini ya, jadi yang mixing brine atau yang brine mixing gitu. Kemudian ini kondensor, ini distillate tray. Nanti hasilnya ini adalah sebagai kondensat ya, gitu kan? Ya. Kemudian kalau yang di sini ini yang brine circulation ya. Ini yang brine circulation modelnya gini. Gitu. Jadi ini ini feed ya. Ini feed. Nah, mungkin agak berbeda ininya kali modelnya ya. Nah, ini kan brine ininya dari sini. Ini kan feed dari sini. Kemudian ini yang di circulation kayaknya. Ini feed. Ini brine recycle. Ini brine recycle. Ya, ini brine pool. Ini ada demister. Ini hasilnya kondensat. Kemudian ini ada
Oh ini si waternya dari sini ya. Ini pompa. Oh ini hanya memompakan ini aja kali. Ini memompakan dari ini si water intake-nya dari sini. Kemudian ini ada yang recycle. Ini ke aerator ya. Ini Brian Blowdown. Oh oke. Ini Brian Blowdown ke sini. Ini sebenarnya yang dibuang. Ini ada yang dibuang, ada yang di-recycle gitu ya. Ini ada yang Brian recycle ke sini. Ya. Tapi ada yang langsung dibuang juga gitu ya. Jadi kalau yang langsung dibuang ini sebenarnya ini lewat aerator kayaknya supaya apa sih oksigennya hilang ya. Gitu. Kemudian nanti ini sebagai Brian Blowdown ya, berarti yang dibuang. Gitu. Nah kayaknya modelnya beda gitu ya. Tapi sama-sama sebetulnya sebagian di recycle. Ya, mungkin nanti kalian kalau misalnya yang tertarik harus dicari referensi yang lebih lengkap. Atau cari sebetulnya dari TA-TA yang sudah melakukan ini sebetulnya. Ya, ini hanya saya dilihat secara prinsip secara gambaran umumnya. Nah, kemudian yang thermal vapor compressor itu adalah seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah intake seawater, kemudian feed seawater, Brian Blowdown, sama ya, ini model Brian Blowdown juga. Ini Brian recycle. Nah, mungkin di sini ada kompresi ini. Ini ada kompresi vapornya di sini. Gitu. Jadi makanya di sini dibilang yang ya thermal vapor compressor. Jadi ada uap yang dikompresi yang nanti diarahkan ke sini. Gitu. Ya. Nah, hanya sebentar penjelasannya ada nggak? Ini fungsinya buat apa gitu. Tapi kalau yang tadi sebetulnya kalau yang brine recirculation atau yang mixing kan sebenarnya kan ada yang di recycle ya teman-teman di sini. Ini sebetulnya supaya panasnya bisa termanfaatkan juga gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa yang dari yang brine yang udah dipanaskan ini dia panas gitu. Sehingga panasnya bisa dimanfaatkan kembali di sini di proses selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya di sini nanti ada untuk penghematan energi ya gitu. Walaupun sebetulnya ada kerugian juga ya karena kan konsentrasinya udah lebih tinggi ya di sini. Nanti sebetulnya ada pengaruh ya. Jadi memang sebenarnya ada plus minusnya ya gitu. Nah kemudian kalau di sini kompresi uap, sebenarnya kan ada uap yang dikompresi kemudian dimasukkan ke sini gitu ya. Itu sebenarnya kan mungkin ini untuk membantu kondensasi ya. Oke. Ya. Nah kemudian ini sih plannya ya, plan secara keseluruhannya. Oke. Nah kemudian kalau yang RO ini gambarannya sama dengan yang tadi. Ya ini adalah tadi kan dengan RO adalah harus melebihi tekanan osmotiknya ya, gitu. Nah kemudian ini mungkin tadi yang dibicarakan sama tadi siapa yang bertanya. Ya, jadi kalau yang RO itu adalah itu yang ukuran porinya sebenarnya yang paling kecil ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah yang nano, kemudian ini ultra, ini mikro ya. Itu ini yang filtrasi biasa ya. Ini di antara mikro dan filtrasi. Nah, diharapkan sebetulnya kalau ada ion, ada protein, ada virus, ada bakteri dan ada lumpur ya. Gitu. Jadi dengan filtrasi biasa sebenarnya lumpur ya udah tertahan. Tapi bakteri ada sebagian yang masih lolos ya, gitu ya. Kemudian virus juga masih banyak yang lolos ya, protein masih yang lolos, ion apalagi ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini juga sama, dia masih lolos juga yang bakterinya ya, gitu. Tapi kemudian kalau di mikrofiltrasi, sebetulnya bakteri dia udah ditahan gitu ya, dia nggak lolos. Tapi kalau virus dia masih lolos. Gitu, ini juga masih. Kemudian kalau yang ultra, sebenarnya virus udah nggak lolos ya. Jadi kalau nggak salah yang ultrafiltrasi itu bisa untuk air minum ya. Jadi makanya untuk air minum pakai membran ultrafiltrasi udah cukup karena
bakteri sama virus udah tertahan gitu ya. Hanya memang di sini protein masih banyak yang lolos. Kemudian ion juga masih banyak yang lolos juga ya gitu. Ya. Kemudian kalau nanofiltrasi ini protein dia udah tertahan, kemudian kalau ion dia masih ada sebagian yang lolos. Tapi kalau RO dia betul-betul kation anion diharapkan semuanya udah bisa tertahan ya gitu ya. Jadi ini ukurannya adalah kalau secara mikron ini adalah 10 pangkat minus 4 ya. Ini 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1 ya. Ini 1 mikron ya. Gitu ya kira-kira gitu. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi kira-kira sebenarnya kan dia struktur membrannya seperti ini ya. Jadi ada model porinya tapi ada model fabric bakingnya segala ya. Kemudian ada ini CA. Ini yang lapisan membrannya gitu ya. Gitu. Ini foto dengan SEM dengan perbesaran 400 kali ya. Nah, kemudian karakteristiknya ini yang selulosa asetat. Oh ya, CA itu dia selulosa asetat. Ya, ini CA membran layer. Selulosa asetat. Ini adalah karakteristiknya seperti ini. Jadi dia bisa salt rejection up sampai 95% ya. Gitu. Jadi garam-garam dia bisa direduksi sampai 95%, kemudian silika bisa 85%, ya. Walaupun nggak 100%, tapi ini udah betul-betul kecil gitu ya. Gitu. Dan yang lain-lainnya ya seperti ini. Kemudian ada yang model lain, ini yang model poliamida, ya ini kita bandingkan dengan selulosa asetat. Ini yang poliamida. Nah ini secara salt rejection-nya dia lebih tinggi ya, bisa sampai 99,5%. Kalau ini kan 95%. Nah cuma tekanannya ini harus lebih tinggi. Apa sih? Lower by 30 sampai 50% feed pressure ya. Ini tinggi. Kemudian klorin tolerannya ini sekian ya. Jadi ini agak berbeda klorin tolerannya. Kemudian temperatur maksimumnya ini bisa agak lebih panas ya. Kemudian ya pH-nya juga berbeda. Ini bisa pH-nya bisa range-nya lebih tinggi ya. Tapi kalau ini hanya 4 sampai 6 ya. Jadi agak pH tolerannya sekitar pH asam ya, gitu ya. Tapi mungkin di pH 6 dia masih bagus. Nah, ini model strukturnya tadi yang poliamida komposit ya. Jadi kalau secara lihat permukaannya kayak agak berbeda ya, gitu ya. Walaupun secara prinsipnya emang dia ada mempunyai pori ya, kemudian nanti secara ukurannya bisa dihitung juga. Oke. Nah, kemudian secara karakteristik ini kan tadi udah ya. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi, jadi yang modul ini yang model plate ya. Ini gambarannya di seperti ini. Jadi ini kalau saya lihat mungkin bisa lebih jelas. Jadi ini adalah membrannya, kemudian ini yang support plate-nya ya. Ini pressure tube and plate. Ya, nanti harapannya ini keluar dia sebagai permet. Ya, kemudian nanti ada yang keluar sebagai rejection sebetulnya. Ini permet, ini retentat ya, ini namanya retentat. Jadi yang konsentratnya ya. Ini permetnya adalah yang murninya. Oke. Nah, ini yang model tubular ya. Ini model gambarnya, ini yang tube. Ini seperti ini. Jadi ini permet. Tadi feednya masuk ke apa tadi? Bagian luar ya. Bagian luar, permetnya di dalam tuh ya. Jadi ini agak si inletnya di luar tube ya. Nanti yang air yang keluar apa sih maksudnya lewat membran nanti akan keluar di dalam membrannya ya. Gitu. Nah ini yang model spiral. Jadi yang spiral tadi kan sebenarnya kan diputer ya, membran diputer, kemudian ini ada spacernya juga ya. Nah ini feed waternya ini dari ini di sela-sela membran sini ya, dia akan di luar sini. Nanti dia akan harapannya nanti akan masuk ke pori-pori membran ini, sehingga nanti permetnya akan keluar ya, masuk ke ini lubang-lubang tabungnya ya.
Itu jadi yang di dalamnya kan ada tabung berlubang, dia akan masuk ke lubangnya nanti sehingga akan keluar sebagai permet di dalam tabung ini. Nah, yang di luarnya dia sebagai konsentrat. Ya, jadi yang tidak melewati membran dia akan keluar sebagai konsentrat. Nah, oke, nah ini yang hollow fine membran, hollow fine, ada yang jenis lain. Ini dari dalam, ini permetnya ini di luar, ya. Ini feed water in, ini permet, oh ya, ini permet out, ini konsentratnya ke sini. Jadi berarti ini masuk tabung di dalam ya, gitu. Kemudian yang ini permetnya adalah yang di luar tabung ya. Luar tabung nanti dia dikumpulkan kan ini kan ditutup ya. Keluar di tabung keluarannya ya, pipa keluaran ya. Oke. Nah, ini secara parameternya jadi ada berapa parameter jadi tekanan ya, tekanan air umpan, tekanan air permet, tekanan air konsentrat, konduktivitas air umpan, air permet. Ya, nah yang lainnya ya. Nah, kira-kira itu. Oke. Bisa dipahami ya? Kayaknya sih udah cukup. Atau ada yang masih bertanya silakan. Ini ternyata sampai jam 5. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Memang dengan yang barusan terutama kaitannya ke desalinasi termal sama membran itu lebih detail ya di yang PowerPoint barusan. Kalau yang tadi memang terlalu ini malah kadang membingungkan ya. Kayaknya memang harus di backup dengan yang barusan. Silakan kalau ada yang masih bertanya. Ya. Jadi harapannya untuk tugasnya tinggal kalian aplikasikan dari teori-teori yang udah dipelajari ya. Ya sebenarnya tinggal aja cari kasusnya, sebenarnya pemahamannya di situ. Ya. Jadi memang kalau secara teori kan banyak model-modelnya. Tapi sebenarnya kalau di industri, tadi kan kayak di pembangkit aja, kalau dia mau pakai desalinasi termal, dia pakai model apa gitu ya. Jadi kalau pakai RO juga dia modelnya apa, yang mana gitu ya. Membrannya juga jenis apa, kemudian nanti ada spesifikasinya, kemudian ada karakteristiknya gitu ya gitu. Sehingga nanti proses itunya mekanisme seperti apa gitu. Kemudian hasilnya bagaimana gitu ya. Tadi kan secara umum sebetulnya semua bisa ya, sampai kalau membran NO semua kation anion sebenarnya kan bisa ditahan. Tapi kan ternyata dengan berbeda jenis membran itu berbeda ya itunya. Ada yang bisa sampai 95%, ada yang 85%, ada yang sampai 99,5% gitu ya, gitu. Dan mungkin ada yang jenis lain lagi yang ya presentasinya bisa agak berbeda gitu. Tapi mungkin nanti kaitannya terhadap apa standar air umpannya, kalau sekian persen tuh kan sebenarnya nanti misalnya masuk ke pengujian juga ya. Jadi dia konsentrasinya berapa? Karena kan persentasenya tergantung dari konsentrasi konsentrasi air bakunya ya, gitu ya. Gitu. Jadi sekian persen kalau konsentrasinya sekian awalnya, jadi berapa sisanya ya. Sebenarnya bisa dihitung, tapi secara pengukuran sebenarnya dari hasil pengukuran aja biasanya. Gitu. Ya. Nanti dikaitkan dengan standar misalnya supaya dia memenuhi standar terus apa yang harus dilakukan misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau ada kurang apa yang kan sebenarnya nanti masuk ke troubleshooting sih kalau misalnya lebih nilainya lagi. Oke, mungkin sampai yang ini ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan. Oke, ya berarti ini ada 29 orang. Kalian tuh berapa orang sih? 27, 28? Atau ada yang 2 ini juga ya kali ya? Ada yang pakai 2 alat? Ya, ya nggak apa-apa sih. Ya, nanti Sela bikin ini daftar hadirnya ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau udah cukup?
Sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Jadi minggu depan kalian yang presentasi ya. Ya, saya tinggal yang mendengarkan. Nanti mungkin biar bisa sekalian diskusi juga. Jadi yang lain siapin juga pertanyaannya untuk diskusi. Jadi makanya saya siapkan 2 pertemuan supaya mungkin pertemuan pertama kalau dari 5 kelompok itu ya maksimal 3 kelompok aja, atau kalau 2 ya nggak apa-apa. Yang pertemuan berikutnya sisanya gitu. Ya, jadi biasanya kalau untuk 3 kelompok kita masih bisa berdiskusi dengan leluasa. Ya. Ada ya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup kuliahnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Nanti saya share yang barusan. Atau tadi siapa yang punya? Fani ya? Siapa? Tasya, Bu. Sudah Tasya. Ke grup pemurnian air, Bu. Oh, udah. Nah, berarti saya tinggal... Oh, udah berarti ya? Udah semua kan ya? Oh, yang satu lagi atau belum? Saya lupa. Nanti saya cek ya. Pokoknya kalau yang belum nanti saya share. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada kalian. Ya, tinggal mengerjakan tugasnya. Jadi minggu depan kalian presentasi. Dan berharap bisa dipahami ya. Ya kalau misalnya kurang-kurang dikit kalian tinggal perdalam di materi apa sih di tugas sama yang referensi lain ya, silakan gitu. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit klip ya. Dua-duanya Bu ada.